Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Bilianto dan rekan saya Rafif Adli Elzariadi dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem politik Islam. Kami dari Desain Grafis 1D. Oke, diawali dengan definisi politik. Politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata benda terdapat 3 pengertian. Yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Dan yang kedua, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. Dan yang ketiga, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Dalam Islam, kekuasaan politik mengait dengan al-hukum. Perkataan al-hukum dan kata-katanya yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan 210 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, perkataan al-hukum yang telah dialihbahasakan menjadi hukum intinya adalah peraturan undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis pengadilan. Politik dalam Islam disebut dengan fikih siasah. Fikih siasah berasal dari 2 kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih berarti mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siasah, pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Dapat disimpulkan, fikih siasah yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal, urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fikih siasah terdapat tujuan yang akan disampaikan. Tujuan utamanya yang pertama yaitu menegakkan negara Islam atau Darul Islam, dan tujuan umumnya yaitu membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan syariat Islam. Kemudian ada nih yang namanya kedudukan. Dapat 3 pandangan mengenai kedudukan politik Islam. Yang pertama, Islam sebagai agama yang utuh. Di dalamnya juga membahas politik, sistem ketatanegaraan. Fikih siasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pandangan kedua, menurut pandangan Barat, Islam hanyalah agama yang mengatur ritual ibadah. Nabi Muhammad adalah Rasul yang bertugas hanya menyuruh manusia untuk beribadah dan tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. Dan yang ketiga, Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tapi hanya memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Kemudian, terdapat juga yang disebut dengan prinsip dasar politik Islam. Terdapat 9 prinsip dalam fikih siasah. Yang pertama yaitu kekuasaan sebagai amanah. Tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 dan Quran Surat An-Nisa ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kemudian prinsip musyawarah. Tertuang pada Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Syura ayat 38. Kemudian prinsip keadilan. Tertuang pada Quran Surat An-Nisa ayat 135, Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Quran Surat An-Nahl ayat 90 dan Quran Surat Al-An'am ayat 160. Kemudian prinsip persamaan pada Quran Surat At-Taubah ayat 13. Kemudian prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tertuang pada Quran Surat Al-Isra ayat 70, Quran Surat Al-Isra ayat 33, Quran Surat Al-Maidah ayat 32, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 21, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 22, Quran Surat Qaf ayat 45 dan Quran Surat An-Nisa ayat 32. Prinsip selanjutnya itu prinsip pengadilan bebas. Berdasarkan dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman. Kemudian prinsip damaian. Tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 194, Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, Quran Surat Al-Anfal ayat 61 sampai dengan 62. Kemudian prinsip kesejahteraan tertuang pada Quran Surat Saba ayat 15 dan terakhir prinsip ketaatan rakyat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai dengan
ayat 59. Dalam fikih siasat terdapat 4 objek penting yang akan dibahas, yaitu di siasah dusturiyah, siasah ma'liyah, siasah dauliyah, dan siasah harbiyah. Oke, yang pertama itu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah yaitu terdiri atas 2 kata, yaitu siasah dan dusturiyah. Siasah berarti pemerintahan atau kepemimpinan, sedangkan dusturiyah berarti undang-undang atau peraturan. Secara pengertian, siasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Hal ini berarti siasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara, yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Dalam siasah dusturiyah itu terdapat mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum meliputi hal berikut. Yang pertama, persoalan imamah, hak dan kewajiban. Imamah atau imam dalam Al-Quran pada umumnya, kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan. Tertuang pada firman Allah Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian persoalan rakyat, status dan hak-haknya. Rakyat terdiri muslim dan non-muslim. Adapun hak rakyat, Abu al-Maududi menyebutkan bahwa hak rakyat sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Yang kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan. Dan yang keempat, terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu persoalan bayat atau sumpah setia. Bayat atau sumpah setia merupakan pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh al-hal wal aqd dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Yaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun terhadap bayat ini dan menjelaskan, adalah mereka apabila membayatkan seseorang amir dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangannya untuk menguatkan perjanjian. Yang keempat yaitu persoalan waliul ahdi atau pemimpin. Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari 2 cara. Yang pertama dengan pemilihan, dan yang kedua dengan janji atau penyerahan kekuasaan dari imam yang sebelumnya. Cara yang kedua dapat dimaksudkan dengan waliul ahdi. Hal ini didasarkan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Umar radhiyallahu anhu, yang kemudian kaum muslimin menetapkan imamah Umar dengan menunjukkan Abu Bakar tadi. Kelima, persoalan perwakilan. Yang terakhir yaitu persoalan wuzarah, kementerian dan perbandingan. Ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian atau wuzarah dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taha ayat 29 sampai dengan 32 yang artinya, dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dan dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dengan dalam urusanku. Kemudian dilanjut dengan siasah ma'liyah. Siasah ma'liyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu, siasah ma'liyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Menurut Jazuli mengatakan bahwa siasah ma'liyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Dapat kita lihat bahwa siasah ma'liyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul mal, serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun pendapatan negara yang membiayai segala aspek aktivitas negara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
Oke, apa itu hak milik? Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara. Hanya Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini, agar manusia mendapatkan kemaslahatan dalam pengembangan harta, dalam menafkahkan, dan dalam perputarannya. Hakikatnya, harta itu adalah milik Allah. Harta kekayaan jangan sampai hanya ada dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat, dan ada barang-barang yang untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti penggunaan jalan, irigasi, dan tempat-tempat peribadatan. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup dengan syarat-syaratnya. Bentuk zakat ada dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Yang ketiga yaitu ganimah, harta rampasan. Ganimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Ganimah didasari dengan zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat yaitu fa'i, adalah harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. Dan yang terakhir yaitu jizyah, adalah iuran negara atau daribah yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, ada siasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, serta wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum dhimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum dhimmi, hudud, dan qisas. Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa siasah dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Dasar-dasar siasah dauliyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, mewujudkan kesatuan umat manusia. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Ketiga, mewujudkan persamaan. Keempat, menghargai kehormatan manusia. Dan yang kelima, mengemban tasamuh atau toleransi. Hal-hal yang diperhatikan dalam fikih siasah dauliyah meliputi: yang pertama, persoalan internasional. Yang kedua, persoalan teritorial. Ketiga, persoalan kebangsaan dalam fikih Islam. Keempat, masalah penyerahan penjahat. Kelima, masalah pengasingan dan pengusiran. Dan yang keenam, masalah perwakilan, tamu-tamu negara, dan orang-orang dhimmi. Hubungan internasional dibagi menjadi dua, yaitu hubungan internasional dalam waktu damai yang di dalamnya mengenai politik, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan hubungan internasional dalam waktu perang. Hubungan internasional dalam keadaan damai, yaitu yang pertama, damai dalam hubungan internasional. Yang kedua, menghormati hak-hak negara orang lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati. Dan yang ketiga, melakukan perjanjian internasional. Kemudian, ada hubungan internasional dalam keadaan perang. Sebab keadaan perang ada dua, yaitu yang pertama, mempertahankan diri, dan yang kedua, dalam rangka dakwah. Ada beberapa etika perang dalam Islam.
Di antaranya yaitu yang pertama, dilarang membunuh anak. Yang kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Yang ketiga, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut berperang. Keempat, tidak memotong dan merusak tanaman. Yang kelima, tidak membunuh binatang ternak. Yang keenam, tidak menghancurkan tempat ibadah. Yang ketujuh, dilarang mencincang mayat musuh. Kelapan, dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Dan yang kesembilan, bersabar, berani, ikhlas, dan tidak melampaui batas. Baik, sekarang menuju ke siasah yang keempat. Siasah yang keempat, ada siasah harbiah. Harbiah bermakna perang. Secara kamus, harbiah adalah perang, keadaan darurat, atau genting. Sedangkan makna siasah harbiah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian fikih siasahnya, yaitu siasah harbiah, adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Konsekuensi dari asas bahwa hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian, saling membantu dalam kebaikan. Maka, 1. Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat hanya dilakukan seperlunya. 2. Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. 3. Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai. Dan yang keempat, memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan, hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Masa penjajahan. Masa penjajahan dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan pada kolonial Belanda dan yang kedua masa penjajahan kolonial Jepang hingga ke masa kemerdekaan, kemudian masa pembentukan negara, masa konstituante, hingga masa Orde Lama. Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan, Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu, macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Para pemimpin Islam, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia
berdiri di atas daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara. Kemudian, masa Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skriptualis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Dan yang terakhir, ada masa reformasi atau era reformasi. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat, ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999, termasuk di dalamnya Partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Seperti kampanye pemilu 1999, ada beberapa ulama NU yang membela partai PKB. Selain ulama-ulama NU, ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi yang turut andil dalam pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dengan PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halqah kampus turut mendirikan partai Islam, yaitu Partai Keadilan atau belakangan PKS, yang menarik sebagian ulama yang merupakan alumnus Timur Tengah. Belakangan, dua partai, PKB dan PAN, menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah masa Islam. Kehadiran ulama dalam politik seharusnya berdampak positif dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun, ketika ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan membela partainya masing-masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering dimanfaatkan oleh golongan partai lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كالمصباح قلبي محمد ما حظ ظلام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح